Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadli Fardian Sacia, NIM 531420030, kelas D Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal dari tugas Manajemen Risiko Keamanan Informasi. Jurnal yang pertama yaitu Manajemen Risiko pada Pusat Data Perguruan Tinggi dengan kerangka kerja NIST 830. Studi kasus Universitas Kristen Duta Wacana. Judulnya yaitu Manajemen Risiko pada Pusat Data Perguruan Tinggi dengan kerangka kerja NIST 830. Studi kasus Universitas Kristen Duta Wacana. Jurnal ini berasal dari Jurnal Informatika dan Sistem Informasi, volume dan halaman yaitu volume 3 nomor 2 halaman 8-17. Tahun terbitnya yaitu Agustus 2018, penulisnya yaitu Halim Budi Santoso, Lucy Ernawati. Reviewernya yaitu saya sendiri, Sadli Fardian Sacia, tanggal 23 Mei 2022. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis resiko-resiko dan melakukan beberapa langkah pengendalian untuk mengantisipasi segala risiko yang ada pada pusat data. Subjek penelitian ini yaitu Pusat Data Perguruan Tinggi Universitas Kristen Duta Wacana. Kemudian metode penelitian, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dan observasi. Selain itu, penelitian ini juga melakukan kajian pustaka terhadap beberapa sumber yang digunakan. Kerangka kerja NIST 830 digunakan sebagai acuan dan prosedur kerja dalam melakukan penilaian terhadap risiko yang ada. Hasil penelitian dari proses penilaian risiko, hasil dari penentuan risiko menunjukkan tingkat risiko tinggi pada pemakaian password penyebaran virus yang dilakukan oleh karyawan, sehingga diperlukan pelatihan teknologi informasi dan pemahaman mengakses aplikasi dalam pusat sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Backup yang dilakukan juga mempunyai risiko yang tinggi dengan menggunakan DVD yang sewaktu-waktu dapat hilang atau rusak. Identifikasi ancaman yang bersumber dari alam, manusia dan lingkungan, serta identifikasi kerentanan yang dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak dan aplikasi, kebijakan dan prosedur sistem informasi dan sumber daya manusia. Kekuatan penelitian. Kelebihan dari penelitian ini yaitu dapat menjelaskan secara detail mengenai risiko dan ancaman yang akan dihadapi pusat data, serta memberikan cara pengendalian terhadap risiko dan ancaman yang bisa datang kapan saja. Kelemahan penelitian. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu metodologi penelitian yang tidak dijelaskan secara detail bagaimana proses pengambilan data dan teknik analisisnya. Kesimpulan, manajemen risiko dengan menggunakan kerangka kerja NIST 830 dapat digunakan sebagai acuan dan prosedur kerja dalam melakukan penilaian terhadap risiko. 2. Proses pengendalian terhadap risiko pusat data dirancang untuk mencegah dan mendeteksi ancaman terhadap pusat data serta menyiapkan rencana proses pemulihan bencana. Jurnal yang kedua yaitu dengan judul Manajemen Risiko Sistem Informasi Rumah Sakit menggunakan Framework NIST SP 830. Studi kasus RSIA Area Bunda Pekanbaru. Dengan judul Jurnal Manajemen Risiko Sistem Informasi Rumah Sakit menggunakan Framework NIST SP 830. Studi kasus RSIA Area Bunda Pekanbaru. Jurnalnya yaitu Journal Computation Technology and its Application. Volume dan halaman yaitu volume 1 nomor 1 halaman 86-96. Tahun terbitnya yaitu Januari 2020. Penulis Fuadi Kalis Mutaki. Reviewer saya sendiri yaitu Sadli Fardian Sacia, tanggalnya 23 Mei 2022. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui risiko-risiko yang bisa saja terjadi pada sistem informasi RSIA Area Bunda
Grapasov dengan menggunakan framework NIST SP830 dengan cara penilaian risiko, mitigasi risiko, dan evaluasi risiko, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meminimalisir risiko-risiko yang teridentifikasi pada sistem informasi RSIA Area Bunda. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek yaitu Rumah Sakit RSIA Area Bunda, khususnya pada bagian sistem informasi. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan teliti, mendalami, dan menyeluruh dengan cara melakukan wawancara mendalam dan pengamatan langsung, serta mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian. Rumah Sakit RSIA Area Bunda memiliki level risiko yang tinggi, sedangkan untuk penilaian kematangan atau maturity keamanan informasi, Rumah Sakit RSIA Area Bunda mempunyai level kematangan pada nilai yang rendah, di mana dengan tingkat keamanan yang ada, tidak dilakukan evaluasi dan pemeliharaan secara berkala terhadap sistem yang digunakan, serta tidak adanya dokumentasi dan kontrol penanganan risiko dalam bentuk sebuah prosedur standar kebijakan keamanan. Kekuatan penelitian. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu karena menggunakan framework NIST SP830, maka penelitian yang dilakukan menjadi terstruktur tapi lebih fleksibel dalam mengelola risiko yang luas, dengan rincian yang spesifik dalam menilai, menanggapi, dan melakukan pemantauan risiko secara terus-menerus, sehingga risiko yang bisa dievaluasi oleh pihak manajemen rumah sakit di rumah sakit RSIA Area Bunda. Kelemahan penelitian. Kelemahan dari penelitian ini yaitu pada tahap penilaian risiko tidak dilakukan penilaian secara spesifik terhadap keamanan sistem informasi yang digunakan, serta ancaman dan kerentanan yang telah diidentifikasi tidak diberikan cara penanganan secara berkala. Kesimpulan, mitigasi risiko yang harus dilakukan RSIA Area Bunda adalah dengan melakukan pengadaan komputer khusus server dan pengadaan ruangan khusus server untuk menghindari risiko tertinggi yang teridentifikasi. Pada langkah penilaian risiko, penelitian ini mendeskripsikan berbagai macam profil risiko dan melakukan penentuan risiko, sehingga Rumah Sakit RSIA khususnya di bagian TI Area Bunda tahu risiko mana yang harus diprioritaskan untuk dilakukan mitigasi risiko. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Analisis Manajemen Risiko Keamanan Jaringan Menggunakan Framework NIST, yang diterbitkan pada jurnal ilmiah Matrix. Volume halaman yaitu volume 24 nomor 1 halaman 71 sampai 81. Tahun terbitnya yaitu April 2022. Penulis Febrianti Panjaitan, Aldrison Aprilio. Reviewer saya sendiri yaitu Sali Fardiansyah pada tanggal 23 Mei 2022. Tujuan penelitian yaitu untuk mengurangi ancaman yang berdampak negatif pada sistem keamanan informasi, sehingga mengurangi dampak kegagalan sistem informasi dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Subjek penelitian yaitu software, hardware, infrastruktur jaringan, dan ancaman pada sistem keamanan jaringan di PT BRI Persero Tbk KCP Sudirman Palembang. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif, artinya penelitian dilakukan dengan cara menggali informasi tentang pengelolaan keamanan informasi di PT BRI Tbk KCP Sudirman Palembang. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis sistem keamanan jaringan, ditemukan bahwa sistem keamanan jaringan PT BRI Persero Tbk KCP Sudirman Palembang memiliki celah terhadap ancaman yang muncul seperti backdoor yang memiliki tingkat risiko rendah, packet sniffing, spoofing, dan rootkit
memiliki tingkat risiko yang sedang, dan DDoS memiliki tingkat risiko yang tinggi. Kekuatan penelitian. Dalam penelitian ini mampu mendeskripsikan secara jelas tentang sumber ancaman, kerentanan keamanan jaringan, serta bagaimana pengendalian terhadap ancaman itu sendiri. Kelemahan penelitian, yaitu di bagian hasil penelitian yang melakukan 6 tahap dari 9 tahap proses penilaian risiko berdasarkan NIST SP 830. Kesimpulan, rekomendasi yang diberikan peneliti dalam mengatasi jenis risiko mulai dari tingkat risiko tinggi, sedang, dan rendah yang dilakukan berdasarkan kerangka kerja NIST SP 830 dapat mempermudah dalam proses evaluasi Sistem Keamanan Jaringan PT BRI Persero Tbk KCP Sudirman Palembang. Kemudian jurnal yang berikutnya yaitu dengan judul Analisis Manajemen Risiko Sistem Informasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung menggunakan metode NIST SP 830. Dengan jurnal yaitu Jurnal Pepadun, volume dan halaman yaitu volume 2 nomor 1 halaman 13-20 tahun 2021. Penulis Vinda Levi Cahyani, Alfiani, dan Tristianto. Reviewer yaitu saya sendiri, Sadli Fardiansyah, pada tanggal 23 Mei 2022. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis Sistem Informasi Manajemen Risiko BPTP Lampung dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko dengan menggunakan metode NIST SP 830. Subjek penelitian yaitu Sistem Informasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitiannya adalah mengklasifikasikan risiko dengan tingkat high atau tinggi, medium, sedang, low, rendah berdasarkan analisis data dan panduan metode NIST SP 830. Kekuatan penelitian. Kelebihan dari penelitian yaitu membantu mengatur pengendalian risiko teknologi informasi dan mempermudah kegiatan evaluasi sistem informasi secara periodik. Kelemahan pada penelitian ini yaitu hanya menggunakan beberapa tahapan dalam melakukan risk assessment seperti penentuan kemungkinan, analisa dampak, dan penentuan risiko dari total 9 tahapan yang sesuai dengan panduan NIST. Kesimpulan. Yang pertama, pada tahap penilaian risiko dengan tingkat risiko yang tinggi atau high, yaitu penulisan bahasa kurang komunikatif dan juga rangkap tugas dan kewajiban. Pada tingkat risiko sedang atau medium, yaitu tidak ada backup data hasil penelitian, keterlambatan update data, human error, akses internet, sistem error, dan bencana alam. Pada tingkat risiko rendah yaitu low, yaitu contohnya seperti kebakaran dan mati listrik. Yang kedua yaitu pada tahap peringanan risiko yang dilakukan oleh BPTP Lampung adalah melakukan pembacaan ulang atau pembacaan dan pengoreksian ulang terhadap penggunaan bahasa-bahasa ilmiah pada artikel atau konten berita yang akan diunggah ke sistem informasi dan dengan menggunakan arti pada setiap bahasa ilmiah yang digunakan, dan menambahkan tenaga kerja ahli pada bidang teknologi informasi untuk pengelolaan atau manajerial sistem informasi BPTP Lampung. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu yang kelima yaitu dengan judul Penilaian Risiko Kejahatan Ilegal Konten menggunakan Framework NIST SP 830 yang diterbitkan dari Jurnal Paradigma, Jurnal Informatika dan Komputer, dan volume dan halaman yaitu volume 22 nomor 2 halaman 215 sampai 224 tahun 2020. Penulis Ahmad Marsehan, Muhammad Izman Herdiansyah, Ahmad Haidar Mirza,
Darius Anthony. Reviewer saya sendiri, Sandi Fardiansyah, pada tanggal 23 Mei 2022. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan manajemen risiko cyber, sehingga risiko cyber pada aspek kejahatan illegal content seperti berita hoax dan ujaran kebencian di smartphone dapat dikelola dan diatasi. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini ditargetkan pada kalangan masyarakat seperti pegawai negeri sipil, mahasiswa Al-Azhar, karyawan swasta, pelajar SMA dan SMP. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kerangka NIST yang dapat menganalisa keamanan yang cukup sesuai dan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dalam sistem TI. Hasil penelitian. Dari proses penilaian risiko didapatkan bahwa untuk tingkatan risiko tinggi terdapat pada aspek ketidakpahaman masyarakat akan konsekuensi menyebarkan informasi ilegal konten ke media sosial. Kemudian pada aspek ketidakpahaman masyarakat akan ciri informasi yang mengandung illegal content dan ketidakmampuan dalam menilai kredibilitas serta senangnya masyarakat dalam berbagi informasi tanpa mengetahui kredibilitas informasi tersebut, termasuk dalam tingkat risiko sedang medium. Terakhir, untuk tingkatan risiko rendah low terdapat pada aspek tenangnya masyarakat membaca informasi yang mengandung illegal content. Kekuatan penelitian. Kelebihan dari penelitian ini yang menggunakan framework NIST SP 830 adalah dapat dikelolanya aspek konten ilegal dengan baik sehingga dapat mengurangi dan mengantisipasi tingkat risiko pada kejahatan konten ilegal. Kelemahan penelitian, yaitu kekurangan dalam penelitian ini bisa menghabiskan waktu cukup lama dalam proses menganalisis karena harus melakukan semua 9 tahapan dalam framework NIST 830. Kesimpulan. Yang pertama, bertambahnya jumlah pengguna internet dan akses yang mudah mendapatkan informasi saat ini menjadikan berita hoax semakin mudah tersebar. Aturan dan pasal untuk menjerat hukuman bagi penyebar hoax belum mampu mengendalikan jumlah berita hoax yang terus terproduksi setiap waktu. Budaya-budaya pada negara yang sudah menggunakan internet atau media sosial cenderung membuat berita hoax semakin tersebar. Baiklah, demikian review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.